Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Untuk alangkah baiknya, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua murid atau KM silahkan dipimpin doanya. Baik. Untuk hari ini kita akan memasuki bab baru. Ada yang tahu? Ya, bab baris dan deret. Yaitu ada baris dan deret aritmatika dan baris dan deret geometri. Tapi untuk hari ini kita akan fokus terlebih dahulu ke baris dan deret aritmatika. Nah, ada yang udah baca-baca tentang baris dan deret aritmatika? Oh, kalau belum ada, kita langsung bahas bareng-bareng aja. Baik, barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita ke perhitungan atau rumus-rumus apa saja yang ada di dalam barisan dan deret aritmatika ini, kita harus tahu dulu apa itu barisan dan deret aritmatika. Dimulai dari barisan aritmatika. Nah, bahkan sebelum ke barisan aritmatika pun kita harus tahu dulu apa itu barisan. Jadi, barisan yaitu urutan suatu bilangan yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu. Misalnya ada urutan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, itu termasuk suatu barisan karena ada aturannya. Apa aturannya? Yaitu merupakan bilangan ganjil. Nah, kemudian ada urutan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk barisan yaitu karena ada aturannya, yaitu aturannya tiap sukunya merupakan bilangan genap. Kemudian, nah, masuk ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku berurutan mengandung nilai selisih yang sama persis. Jadi, barisan aritmatika ini yaitu ada aturannya tiap selisih tiap sukunya itu sama. Misalnya, di sini ada contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, selisih tiap sukunya ini harus sama. Misalnya 2 sama 4, selisihnya itu kan 2. 4 sama 6, selisihnya juga 2. 6 sama 8, selisihnya juga 2. Nah, ini disebut sebagai barisan aritmatika. Kemudian bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3 sampai UN. Bisa sama seperti contohnya ini. Nah, sekarang masuk ke perhitungannya. Di dalam barisan aritmatika ini ada rumus suku PN, yaitu kita bisa mencari suku dari suatu barisan menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, misalkan kalau barisan ini kan banyak, kalau misalnya kita nyari satu itu bakal susah, jadi bisa menggunakan rumus ini, dimana UN itu merupakan suku PN atau misalnya suku yang ingin kita cari. A-nya ini suku pertama, jadi A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu selisih atau beda. Jadi untuk mencari beda tinggal dikurangi aja, misalnya 4 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 4, 8 dikurangi 6. Yang penting berurutan gitu, jangan misalnya 8 kurangi 2 itu gak boleh. Ya, dikuranginya harus suku yang berurutan. Kemudian biar lebih paham, di sini ada contoh nih. Jika diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 dan seterusnya, carilah rumus suku ke-N dan suku ke-30. Pertama-tama kita tulis dulu hal-hal apa saja yang diketahui dari soal. Hal yang bisa diketahui pertama yaitu ada A-nya atau suku pertama, yaitu 3. Kemudian apalagi yang kita bisa cari bedanya dengan cara mengurangi suku yang berurutan. Ini kita ambil 7 dikurangi 3 berarti 4. Nah, dari sini kita bisa mulai mencari suku N. Itu yang pertama. Rumus suku N apa? Ya,
yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. A nya 3, N nya tetap ya, soalnya kan suku ke N. Buat bedanya 4, berarti 3 ditambah 4N dikurangi 4, berarti 4N yang 1. Nah, jadi rumus suku PN nya yaitu 4N dikurangi 1. Kemudian sekarang kita bisa cari suku ke 30. Bisa pakai cara ini juga, tapi bisa maksudnya bisa pakai rumus awal yaitu A plus N1 dikali B. Tapi karena kita sudah dapat ini, kita bisa langsung substitusikan saja N nya dengan 30. Berarti U30 substitusi 4 N nya dikali 30 dikurangi 1. 4 kali 30 berarti 120 dikurangi 1 jadi 119. Nah, gampang kan? Selanjutnya ke deret aritmatika. Selanjutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Tadi kan di barisan aritmatika itu ada U1, U2, U3 sampai UN. Nah, kalau deret aritmatika merupakan penjumlahan dari suku-suku tersebut. Sehingga bisa dilihat SM ini sama dengan U1, U2, U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN. Berarti misalnya kalau S-nya 3, berarti kita tinggal menjumlahin 3 suku pertama dari barisan aritmatikanya. Kemudian secara umum, jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan N/2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Dengan Sn ini merupakan jumlah N suku pertama. Kemudian untuk A sama B-nya sama kayak di barisan aritmatika. A-nya itu merupakan suku pertama dan B-nya itu merupakan selisih atau beda. Yang lebih paham, di sini ada contohnya, yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama dari 11, 16, 21 dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita tulis dulu hal-hal yang diketahui. Di sini ada suku pertamanya atau A nya sama dengan 11, kemudian bedanya tinggal dikurangi ya, berarti 16 dikurangi 11 sama dengan 5. Kemudian tulis yang ditanyakan sini saja. Jadi yaitu jumlah 10 suku pertama, berarti Sn. Pertama tulis dulu rumusnya. Apa rumusnya? Pakai yang mana bebas, tapi Bapak mau pakai yang bawah aja. Berarti substitusikan M A sama B nya, berarti ini maaf, berarti ini 10 M nya 10 2 A nya 11 10 B nya 5 B
jumlah 10 suku pertamanya yaitu 335. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih ragu, bener gak sih rumus suku PN itu UN sama dengan A plus N 1 dikali B maupun Xn ini rumusnya ini? Maka ada alat yang bisa lah membuktikan bahwa rumus suku PN maupun Xn itu benar. Nah, di sini alat peraganya namanya baratika atau singkatan dari barisan dan deret aritmatika. Di sini ada 8 suku, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 dan U8. Nah, di sini juga ada rumusnya yaitu U1 tadi A, U2 itu A plus B, U3 itu A plus 2B dan seterusnya. Di mana A-nya itu berarti 1 nih, bulatannya kan 1. B-nya itu berarti tinggal dikurangin. Ini kan bulatannya ada 2, ini ada 1, berarti 2 kurangi 1, 1. Berarti B-nya itu 1. Nah, misalnya kalian mau nyari U kelima. Di sini kan U5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalau menurut rumus itu bener gak ada 5? Nah, A-nya itu kan 1 ya. N-nya itu 5, dikurangi 1, B-nya itu 1, 4. Nah, 5. Berarti benar tuh bahwa rumus A plus 4B itu bisa membuktikan bahwa U kelima ini ada 5. Nah, selanjutnya misalnya kalian mau nyari jumlah 6 suku pertama. Di sini kan Xn itu N per 2 dikali 2A dikali N 1 dikali B. Berarti misalnya S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 dikali 1. Ini berarti 6 dikali 1. Menurut rumus itu jumlah 6 suku pertama itu ada 21. Nah, coba kita hitung bulatan dari U1 sampai U6, benar gak sih? Ada 21 bulatan. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ternyata sama bulatan sama yang menggunakan rumus, sehingga benar bahwa rumus Xn itu yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N 1 dikali B maupun N per 2 Xn sama dengan N per 2 dikali A plus 2N. Ada pertanyaan mengenai barisan dan deret aritmatika ini? Oke, kalau nggak ada, sekarang buka yang latihan di bab barisan dan deret aritmatika. Nah, disitu kan ada latihan. Coba kalian kerjakan. Kalau ada yang udah, kalian bisa maju ke depan. Nanti Bapak kasih nilai. Sok, silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, 2 jam pelajaran sudah hampir selesai. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu barisan dan deret aritmatika? Ya, betul. Yang pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu yaitu suatu barisan bilangan di mana suku berpasangannya itu mempunyai selisih yang sama. Jadi kayak U1 sama U2 selisihnya itu misalnya 2. Berarti U2 sama U3, U3 sama U4 itu selisihnya juga harus sama, yaitu 2. Kemudian di barisan aritmatika ada UN atau suku PN, rumusnya yaitu A ditambah N min 1 dikali B. Kemudian untuk barisan aritmatika yaitu merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika dengan rumusnya bisa dilihat ya, N per 2 ditambah UN, atau bisa juga Xn sama dengan N per 2 ditambah dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi mengenai barisan dan deret, tapi untuk minggu depan yaitu barisan dan deretnya geometri. Kalian bisa baca-baca dulu di rumah mengenai materi barisan dan deret geometri. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.